Mutiara pun lantas sadar jika Sandra baik kepada dirinya cuma bohongan di hadapan Aditya dan Kenzo. Sepertinya saat itu Sandra, Aditya, dan Kenzo bertemu untuk membahas rangkaian kegiatan donor darah yang bakal dilakukan oleh Sandra. Melihat Mutiara yang masuk ke ruangan itu, Sandra pun gunakan kesempatan itu agar Sandra terlihat baik di hadapan Kenzo dan Aditya. Sandra saat itu memuji-muji pekerjaan Mutiara. Bahkan saat itu Sandra pun telah memberikan uang kepada Mutiara sebagai rasa terima kasih kepada Mutiara karena Mutiara telah bekerja baik di rumahnya Aditya dan Mutiara telah mengurus Kenzo dengan baik selama ini. Bahkan saat itu Sandra pun lantas memeluk Mutiara. Pastinya Aditya berkesan sekali dengan sikap Sandra kepada Mutiara. Aditya pun merasa jika Sandra adalah orang yang baik, cocok sekali dengan Kenzo. Sementara itu Mutiara pun merasa sadar jika Sandra hanya pura-pura di hadapan Kenzo dan Aditya. Mutiara katakan kepada Sandra jika kebaikan Sandra hanyalah bohongan di hadapan mereka. Mutiara minta Sandra tidak khawatir karena Mutiara tidak akan beritahu Kenzo dan Aditya. Sementara itu Evan pun kembali mencoba mendekati Mutiara. Evan kembali berusaha untuk mengambil hatinya Mutiara. Evan kembali membujuk rayu Mutiara jika Evan tidak bisa tenang, jika Evan tidak bisa menghubungi Mutiara setiap hari. Lagi-lagi Evan pun berusaha agar Mutiara mau menerima HP yang telah dibeli oleh Evan. Mutiara dan Evan bertemu hari ini karena sebelumnya Evan telah menelpon Mutiara melalui HP-nya Bi Ipa. Saat itu Bi Ipa ucapkan terima kasih pada Mutiara karena berkat Mutiara dapur pun menjadi bersih. Bi Ipa pun merasa jika Mutiara bisa dihandalkan, dan sekarang pun Mutiara ingin mengandalkan Bi Ipa. Saat itu Mutiara ingin meminjam HP Bi Ipa. Mutiara ingin membuat sebuah akun sosmed di HP-nya Bi Ipa. Tiba-tiba saja saat itu Evan pun lantas menelpon Mutiara. Bi Ipa pun merasa heran kepada Evan. Kenapa Evan sering sekali menelpon Mutiara? Dan Evan juga meminta kepada Bi Ipa agar Bi Ipa merahasiakan kepada Aurel jika Evan sering menelpon Mutiara. Mutiara pun katakan kepada Bi Ipa jika Mutiara merasa jika Aurel bakal cemburu jika Aurel tahu jika Evan sering menelpon Mutiara. Padahal Mutiara biasa saja kepada Evan. Mutiara katakan tidak suka kepada Evan. Saat itu Evan bicara kepada Mutiara lewat telepon itu. Evan mau bertanya kepada Mutiara. Evan melihat Aurel memposting foto ibu Mutiara di sosmednya. Evan tanyakan apakah Mutiara memberikan foto itu kepada Aurel. Mutiara katakan iya kepada Evan karena Mutiara berharap jika ada orang yang bakal melihat papa dan orang tua kandung Mutiara. Evan pun akhirnya mengajak Mutiara ketemuan hari ini. Evan berjanji bakal membantu Mutiara untuk mencari informasi orang tua Mutiara. Saat itu Mutiara tidak bisa berjanji kepada Evan, tapi akhirnya hari ini Evan bisa bertemu dengan Mutiara. Evan katakan kepada Mutiara jika seharusnya Mutiara menerima HP yang telah diberikan oleh Evan. Tujuannya agar Evan lebih enak bisa menghubungi Mutiara tanpa melalui Bi Ipa. Mutiara katakan kepada Evan jika Mutiara ingin bekerja biar uangnya terkumpul bisa beli HP sendiri. Saat itu Nunu pun marah kepada Mutiara kenapa Mutiara teleponan saat bekerja. Sementara itu Mutiara pun terus berdoa buat orang tua kandungnya. Mutiara ingin rasakan kasih sayang dirindukan oleh Mutiara. Mutiara tatap foto ibu dan bapaknya itu. Mutiara pun lantas ingat dengan Widuri. Mutiara minta maaf kepada ibunya jika Mutiara belum bisa membahagiakan ibunya selama masih hidup. Mutiara belum bisa membahagiakan ibunya. Mutiara katakan jika ibunya adalah orang yang hebat. Ibu Mutiara yang telah mengajarkan Mutiara menjadi anak yang kuat dan sabar seperti ini. Mutiara ucapkan terima kasih kepada ibunya. Mutiara bakal tepati janjinya kepada ibunya jika Mutiara bakal menemukan orang tua kandungnya. Sementara itu Rianti pun merasa curiga kepada Sandra. Jika Sandra sengaja melakukan
bakti sosial donor darah itu agar Sandra mengetahui golongan darah Kenzo, golongan darah Aditya dan Rianti. Karena sebelumnya Rianti sadar jika Sandra sudah curiga kepada Rianti, kenapa Rianti tidak mendonorkan darahnya kepada Kenzo. Bahkan saat itu Sandra mengetahui jika golongan darah Rianti berbeda dengan Kenzo. Hari ini Rianti pun merasa takut sekali jika Sandra mengetahui jika benar golongan darah Kenzo berbeda dengan golongan darah Rianti. Rianti sangat takut sekali jika semua orang bakal curiga jika ternyata Kenzo bukanlah anak Rianti bersama dengan Aditya. Rianti pun merasa yakin jika Sandra bakal menjebaknya. Rianti bakal gunakan berbagai cara agar rahasianya tidak terbongkar oleh Sandra. Hari ini terlihat Aditya pun bersama Sandra sudah sampai di lokasi donor darah itu. Rianti bukanlah orang yang gampang menyerah untuk mencapai tujuannya, di mana sebelumnya Rianti sudah berhasil menyogok Erik, orang suruhan Aditya. Rianti bahkan rela menjual kalung perhiasannya dari Aditya untuk membayar Erik. Erik pun bakal menepati janjinya kepada Rianti jika Erik tidak bakal memberikan informasi sedikit pun kepada Aditya soal Widuri. Erik sekarang berada di bawah kendalinya Rianti, bukan Aditya lagi. Rianti ingin tahu semua informasi dari Erik tentang Widuri. Erik pun lantas beritahu Rianti semua informasi itu. Erik katakan kepada Rianti jika Aditya telah menyuruh Erik untuk pergi ke sebuah kampung nelayan untuk mencari informasi dengan orang yang berhubungan dengan Widuri. Erik katakan kepada Rianti jika Aditya mencurigai seseorang, orang itu satu kampung dengan Widuri dan punya hubungan dengan Widuri. Erik pun bertanya kepada Rianti apakah Erik bakal pergi ke kampung itu ataukah tidak. Namun saat itu Rianti minta Erik tidak usah ke kampung itu. Rianti minta Erik pergi dan menghilang dari Aditya. Sementara hari ini Aditya dan Rianti pun bakal pergi bersama untuk makan malam. Aditya pun lantas kaget kepada Rianti. Kenapa Rianti tidak menggunakan kalung anniversary ke-10 mereka? Rianti pun lantas takut jika Aditya tahu jika sebenarnya Rianti sudah menjual kalung itu kepada temannya untuk bisa membayar Erik 50 juta. Pastinya Rianti bakal beralasan lagi kepada Aditya jika kalung itu sedang diperbaiki di toko perhiasan. Rianti tidak kehabisan akal untuk beralasan kepada Aditya agar Aditya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Rianti. Semoga saja kebenaran hari ini bakal terungkap jika Kenzo itu bukanlah anak Aditya bersama Rianti.